Orang miskin ngambil duit orang kaya, sebutannya ngerampok. Tapi orang kaya ngambil duit orang miskin, sebutannya bisnis. Nggak adil kan? Nggak adil, Pak. Kalau pejabat ngambil duit rakyat, sebutannya koruptor. Tapi kalau pemerintah ngambil duit rakyat, sebutannya kebijakan. Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi terbesar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang mengguncang Indonesia. Sebanyak 7 tersangka telah ditahan atas dugaan konspirasi kotor yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, oknum di balik PT Pertamina justru melakukan permainan kotor dengan mengondisikan produksi kilang agar menurun. Hal ini mengakibatkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan melalui jalur impor dengan berbagai kejanggalan. Penyidik Kejagung menguak adanya permainan jahat antara subholding Pertamina dan broker minyak. Diduga, para tersangka bersekongkol untuk memenangkan broker tertentu demi keuntungan pribadi, sebuah praktik kotor yang merampas hak rakyat. Setelah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli, Kejagung akhirnya menetapkan 7 tersangka utama yang kini resmi ditahan untuk memperdalam penyelidikan. Berikut 7 nama yang diduga sebagai dalang dalam skandal mega korupsi ini. 1. Rifa Siahaan, RS Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 2. SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 3. AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. 4. YF, Pejabat di PT Pertamina International Shipping. 5. MKAN, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. Gereja, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Penetapan status tersangka ini didasarkan pada bukti kuat dari keterangan saksi, ahli, serta dokumen yang telah disita secara sah. Ketujuh tersangka kini resmi mendekam dalam tahanan untuk 20 hari ke depan sejak Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, guna mengusut lebih dalam skema permainan kotor yang telah mencengkeram sektor energi nasional. Kasus ini semakin memperlihatkan betapa praktik korupsi masih merajalela dalam industri vital negeri ini. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? Masyarakat menanti tindakan tegas dari aparat hukum agar para pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal.